Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, kembali ulasan terkait dengan berita Fahim Mawardi yang hari ini terus bergulir di kepolisian, dan bagaimana Fahim Mawardi juga berupaya untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan-pemberitaan yang memang semakin menyudutkan dirinya. Bagaimana tidak, istri ini terus mengungkap sejumlah fakta-fakta, dan bagaimana pernyataan-pernyataan istri ini betul-betul membuat Fahim ini semakin tak berkutik. Dia menyebut mengantongi berbagai barang-barang bukti, baik berupa file rekaman. Betapa mengagetkan kita bahwa apa yang diungkapkan oleh pihak istri ini betul-betul sebuah berita yang mencengangkan. Kita tidak menduga sebelumnya bahwa pihak istri Fahim ini betul-betul memiliki bukti-bukti. Sekalipun nanti ini akan diuji, tetapi paling tidak bahwa dia sudah mengantongi sejumlah barang-barang bukti yang kuat. Biasanya seorang istri itu hanya karena tersulut api cemburu, dia kadang melaporkan suami sekalipun tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Tetapi hal yang berbeda yang terjadi pada istri daripada Fahim Mawardi ini. Bahkan sebelumnya Fahim Mawardi dengan klarifikasinya bahwa jika mereka itu punya bukti, katanya Fahim Mawardi siap membayar hingga sampai 100 juta. Dia siap bayar jika orang tersebut memiliki bukti. Bahkan menurutnya jika ini terbukti di meja hijau di pengadilan, dia siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta. Kalau perlu katanya telanjang bulat lagi. Ini katanya tidak main-main. Ini kan kita juga kemudian menganggap bahwa ini Fahim Mawardi sepertinya memang tidak begitu yang dituduhkan oleh pihak istri, karena pengakuan Fahim yang menurut kita ini juga buat geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak dia bersumpah atas nama Allah, demi Allah katanya, demi Nabi, demi Rasul, kalau apa yang dituduhkan kepadanya semua itu bohong, semua itu dusta, semua itu fitnah. Tetapi apa yang kita lihat dari berita yang disampaikan oleh pihak istri, ini kemudian membuat Fahim ini betul-betul tak berkutik. Bagaimana seperti diberitakan oleh media bahwa pihak istri ini mendapati file mesum yang diduga itu adalah ada suara-suara desahan dari seorang laki-laki dan seorang ustazah yang diduga itu adalah suara suaminya beliau. Jadi pada suatu ketika istri Fahim Mawardi ini kemudian mencoba untuk memberanikan diri masuk di kamar khusus Fahim Mawardi. Ada sebuah kamar khusus yang itu tidak sembarang bisa mengakses. Ada pintu khusus dan ada mungkin untuk membukanya juga punya kunci khusus. Dan hingga pada suatu kesempatan pihak istrinya ini kemudian memberanikan diri dan masuk, hingga mendapati HP daripada Ustaz Fahim Mawardi ini, dan membuka ternyata di dalamnya ada sejumlah rekaman-rekaman yang diduga ini ada hubungan rekaman hubungan mesra, karena di situ bahkan didapati ada suara-suara desahan orang yang sedang berbuat kemudian diduga oleh sang istri bahwa itu adalah suaranya dia punya suami dan ustazahnya, hingga kemudian dia memberanikan diri untuk mendatangi sang ustazah. Dan menurut sang istri ini, ustazah itu pun mengakui apa yang disampaikan oleh Bunyai ini.
Nah, ini kemudian membuat ya posisi daripada Pak Hemawardi betul-betul kemudian ya semakin ya tak berkutik. Kita berharap sebenarnya polisi ini betul-betul bisa mengusut ya secara tuntas ya kejadian ini, karena betul-betul ini memilukan. Hanya saja ya kalau kita dengar video klarifikasi daripada Pak Hemawardi, ya ini juga membuat kita ya geleng-geleng kepala juga ini. Bagaimana ya dia berani bersumpah ya membawa-bawa nama Islam, ya meminta katanya kepada media, kepada umat Islam agar cooling down, ya katanya cooling down dulu ya, karena itu semua adalah dusta, itu semua fitnah, dan dia siap untuk kemudian ya menyelesaikan persoalan ini. Ya, dia akan berjanji untuk menyelesaikan, bahkan dia pernah mengancam untuk kemudian menyeret para awak media yang memberitakan ini. Tetapi dari sejumlah ya keterangan-keterangan awal daripada pihak istri, ya dari sejumlah pernyataan-pernyataan dan barang bukti yang dimiliki oleh istri, kemudian menepis itu semua. Kita akan menunggu ya akan seperti apa proses berikutnya di kepolisian ini, karena ini baru tahap penyelidikan, tetapi paling tidak bukti-bukti permulaan ini akan menjadi petunjuk bagi polisi untuk kemudian terus-menerus menggali informasi, pemeriksaan saksi-saksi ya dari santri ini, yang nantinya akan menguatkan apakah ya status dugaan pencabulan atau perselingkuhan ini itu akan dinaikkan seharusnya menjadi penyidikan. Artinya kalau sudah naik statusnya sebagai penyidikan, maka ya pastilah ada tersangka, pastilah ada tindak pidana. Sisa mau ditemukan ya siapa tersangkanya. Nah, dan saat ini ya tentu kita masih berpikiran positif atas kejadian ini, dan tentu kita menunggu proses ya dari apa yang sedang ya berlangsung di kepolisian, dengan harapan ya bahwa ini akan terang benderang ya membuka semua ya polemik yang sudah menyita perhatian publik, yang telah membuat ya dunia pesantren, dunia Islam, dunia kiai ini betul-betul tercoreng atas perlakuan ya oknum ya. Jadi ini semua tentu harapan kita sebagai publik ya, agar ini bisa dibuat terang benderang, polisi mesti mengusut tuntas, dan jika tidak terbukti harus dibersihkan, tetapi jika terbukti jangan pernah ragu untuk kemudian memproses tindakan-tindakan seperti ini, karena telah membuat ya dunia santri, dunia pesantren itu betul-betul miris kita melihatnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.